Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan salat Jumat terakhir di tahun 2025. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita semua, pemimpin kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang hidupnya penuh dengan manfaat, hidupnya dijalankan dengan penuh amanah, hidupnya diisi dengan ibadah, hidupnya diisi dengan memberikan manfaat yang luar biasa bagi ummah, termasuk kita umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan judul membaca ayat-ayat kehidupan di ujung tahun dan harapan menuju masa depan. Di penghujung tahun, umat Islam sesungguhnya diajak untuk selalu membaca ayat-ayat kehidupan, mengingat langkah yang telah dilalui dan merancang arah masa depan. Karena waktu adalah amanah dan umur adalah modal yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi kalau mau ditanya nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam, tentu adalah nikmat waktu. Ada 4 poin yang disampaikan khatib pada kesempatan ini. Yang pertama adalah waktu sebagai amanah, itu poin yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah muhasabah. Yang ketiga adalah optimisme sebagai akhlak Qur'ani. Dan yang keempat, tahun baru sebagai gerbang pembaruan spiritual dan kebajikan sosial. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa waktu adalah amanah, membaca ayat-ayat Allah dalam perjalanan umur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan sangat tegas, dengan sangat lugas, dengan sangat jelas, dan mungkin umat Islam semuanya hafal ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Setiap detik yang berlalu adalah ayat Allah yang mengajak manusia untuk selalu berpikir, untuk selalu merenung dan untuk memperbaiki diri. Maka akhir tahun bukan hanya sekedar pergantian angka 25, 26, 2025 ke 2026, tetapi juga adalah tanda bahwa umur kita itu berkurang dan tanda bahwa kesempatan memperbaiki amal semakin sempit. Ini sangat Allah ingatkan, Allah wanti-wantikan dalam ayat wal 'asr, demi masa. Ingat-ingat tentang masa, hati-hati kata Allah tentang waktu. Para ahli tafsir berbeda pandangan tentang makna al-'asr. Yang pertama, ada yang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan al-'asr, demi waktu, adalah demi seluruh waktu. Jadi ini para ahli tafsir menyebut wal 'asri bimakna az-zaman kulluh. Az-zaman kulluh, demi waktu. Hati-hati dengan waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Hati-hati apakah waktu itu kita gunakan untuk beramal atau sebaliknya tidak digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, para ahli tafsir memahami kata wal 'asri itu adalah akhirun nahar. Wal 'asri itu demi waktu asar, sore hari. Karena seringkali orang itu di sore hari ini lupa, dan itu adalah afdalul awqat, waktu yang sangat utama menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wal 'asri, hati-hati. Kadang-kadang di waktu asar itu seringkali orang leha-leha, seringkali orang santai-santai. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita menghafal Quran, kalau kita menghafal ayat-ayat, menghafal hadis, mengkaji ilmu, bagusnya waktu asar. Sebaliknya waktu asar itu hati-hati kalau dipakai untuk tidur. Itu banyak sekali para ulama yang mengingatkan tentang waktu asar. Dan yang ketiga adalah asrun nabi, demi waktu itu ada yang mengatakan inilah asrun nabi, masa kenabian. Hati-hati dengan masa kenabian. Jadi hati-hati dengan waktu. Intinya itu, yang paling jumhur itu seluruh waktu. Jadi tidak ada yang bisa membeli waktu. Kalau membeli tiket yang mahal ke mana itu bisa. Membeli rumah yang mewah itu bisa. Tapi membeli waktu satu detik pun tidak akan pernah ada yang bisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah menyatakan tentang waktu? Innal insana lafi khusrin. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu rugi berkaitan dengan waktu. Mayoritas manusia itu akan rugi. Hati-hati. Termasuk kita. Rugi dalam apa? Yang pertama adalah khusranul umur. Yang pertama adalah rugi umur. Karena satu detik yang sudah dilalui tidak akan pernah kembali. Enggak akan pernah kembali. Kalau ada yang bisa kembali, itu keren. Enggak mungkin. Tidak ada yang bisa. Meskipun dia orang kaya raya, orang yang punya jabatan tinggi, tidak bisa. Yang kedua khusranul furas, kesempatan. Jadi dengan adanya waktu itu manusia akan rugi kesempatan kalau dia lalai. Dan yang ketiga adalah khusranul akhirah. Dengan adanya waktu manusia itu sesungguhnya rugi di akhirat kalau dia tidak menggunakan waktu dengan sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu maka karena waktu adalah amanah, kita betul-betul di akhir tahun ini 2025 ini kita harus terus merenung
tentang waktu, apakah kita sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau belum, mudah-mudahan di tahun depan kita akan semakin bisa meningkatkan amanah itu dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir juga menyebutkan az-zaman aghla ma yamlikul insan. Zaman atau waktu itu adalah hal yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Wal khasaru al haqiqi laysa khasaratu mal aw mansab. Kerugian sesungguhnya bukan kerugian harta, bukan kerugian jabatan, tapi kerugian umur kalau tidak taat dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah muhasabah. Jadi di akhir tahun ini umat Islamlah sesungguhnya yang paling diminta untuk muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan paling memikirkan masa depan. Jadi orang yang bertakwa memikirkan tahun depan akan seperti apa. Bukan hanya pergantian angka, bukan hanya pergantian tahun, tetapi dia harus muhasabah, jujur kepada diri sendiri, mengakui kekurangan. Justru kalau diingatkan akan kekurangan, umat Islam itu sangat senang, mensyukuri nikmat dan meminta ampunan atas kekhilafan kita. Itulah orang yang beriman, senantiasa muhasabah. Ada satu hadis yang sangat mengerikan. Al-Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau kita merasa cerdas, belum tentu cerdas. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa muhasabah atas dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi yang cerdas itu bukan yang nilainya paling tinggi, bukan yang gelarnya paling banyak, tetapi mereka yang betul-betul selalu muhasabah akan dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah harapan masa depan, optimisme sebagai akhlak Qur'ani. Jadi orang yang beriman itu pasti paling optimis. Paling optimis. Jadi kalau kita pesimis, kalau kita itu khawatirnya terlalu tinggi, apalagi terhadap dunia ini, kita bisa pertanyakan keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Tawakal kepada Allah. Jadi di akhir tahun ini kita terus merenungkan diri, terus optimis. Insya Allah ke depan kita akan semakin lebih baik. Tawakal itu bukan berarti hanya pasrah. Tawakal itu adalah menggerakkan sebab-sebab perubahan sambil yakin akan takdir Allah. Kita yakin ke depan kita akan beribadah bertambah banyak, kita akan beramal bertambah banyak, hartanya bertambah tetapi amalnya tidak pernah berkurang. Tentu terus memperbaiki sebab-sebab itu semua dan seraya menunggu takdir Allah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menakdirkan jika usaha kita sudah maksimal, jika menurut Allah layak, pas kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tahun baru adalah gerbang pembaruan spiritual dan kebajikan sosial.
Jadi tahun baru itu targetnya jangan hanya saldo, jangan hanya anggaran, jangan hanya yang sifatnya duniawi, tetapi yang lebih penting lagi adalah tahun baru adalah bagaimana spiritual kita nambah, kehusuan sholat kita nambah, zakat nambah, amal nambah, sedekah nambah, sholat sunnah nambah, dan juga amal-amal kita semakin ditingkatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah menyampaikan satu hadis yang sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tingkatkan ibadah sosial, tingkatkan ibadah kepada Allah. Itulah target kita di masa tahun yang akan datang. Tahun depan mudah-mudahan kita lebih ikhlas, lebih bermanfaat, lebih peduli sesama, lebih disiplin dalam beribadah, lebih bijak dalam menggunakan waktu-waktu kita. Najmun tala'la fis sama wa adha'a lailal musafir man jadda yahsudu gharasahu wallahu lil 'idi nasir. Bintang berkilau di langit menerangi malam para musafir. Siapa yang bersungguh-sungguh akan memanen tanamannya dan Allah selalu menolong hamba yang tekun. Jadi kalau seandainya kita berkeyakinan dan berjuang, insya Allah tahun depan akan semakin baik, tahun depan akan semakin luar biasa, tahun depan akan semakin penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitnabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wasi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidaratil islam bihidayatika rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.